Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Menuju Balai Kota. Untuk kali ini sudah ada di hadapan saya Bapak Syarif Hidayat. Beliau sebagai mantan wali kota Tasikmalaya periode 2007-2012 dan juga mantan wakil wali kota, juga mantan DPRD ya Pak, dan mantan birokrat ya. Kita akan menghadapi Pilkada 2017 ini, kita akan mencoba pandangan dia tentang Kota Tasik ke depan, juga tentang perhelatan Pilkada nanti ya Pak. Pak, sejak Bapak tidak menjadi wali kota ya Pak, 2012 itu tenggelam, seolah tidak ada menunjukkan ke publik. Kemana saja Pak? Ada saja kegiatan lain. Jadi di sela-sela kesibukan saya itu ngurus yang rutin, itu ngurus KBIH, saya si ketua Lembaga Haji Muhammadiyah Jawa Barat, ngurus travel. Jadi bergelut dalam dunia. Terus saya juga ketua koperasi di kabupaten sudah 15 tahun, 25 tahun. Ngurus klinik juga, ngajar, ceramah, khotib, banyak kegiatan saya. Nah Pak, sekian lama Pak Syarif seolah hilang dari peredaran publik. Tahu-tahu waktu itu ya, waktu Pileg 2014 Bapak muncul lagi mencalonkan ya Pak. Dan ternyata Bapak konsisten dengan PAN. Kenapa Pak? Padahal mungkin sebagai wali kota partai lain. Ya kalau sudah jadi wali kota saya harus, itu kan ada, saya birokrat. Saya birokrat itu apapun partainya di tangan sudah jadi bukan partai lagi. Jadi dari definisi aja birokrat itu kan those who keep the rule accordingly whatever political party in his hand. Jadi kalau birokrat itu harus pelayan publik saja tanpa memperdulikan dari mana asal usul itu. Gitu. Oke. Menghadapi Pilkada 2017 nih Pak, Bapak kan mulai lagi menyemarakan media, termasuk dalam pertemuan yang paling mencolok itu waktu deklarasinya Pak Dede ya. Bapak ada di sana. Iya. Ya, apakah bentuk sinyal Pak? Enggak, saya kan diundang. Saya kurang elok kalau nggak hadir diundang. Saya tidak punya statement apa-apa, cuma waktu ada yang nanya wartawan, tanya saya bagaimana Pak Dede. Saya bilang bagus saja. Pak Dede itu orangnya nggak korupsi, nggak meras anak buah, nggak minta setoran, itu aja. Nah akhirnya Pak, ketika Bapak mencoba melakukan menghadiri ya aktivitas politik tadi kan, yang ketika 2012 itu seolah sesudah meninggalkan balai kota itu kan tenggelam, menyalon lagi nggak Pak? Nyalon tidak, dicalonkan tidak gitu. Kalau seandainya ada peluang itu di luar nalar saya, itu nanti aja. Masih banyak loh Pak kans yang emang Pak Syarif masih layak. Ya, hasil survei sendiri katanya, Bapak masuk loh 3 besar. Iya, saya juga begitu. Saya bilang, Bapak masih sebut-sebut Bapak sedang tidur, yang sedang dinas aja masih di muncul. Nah ini anehnya, saya udah tidur kan, udah tenggelam tadi sebutkannya. Makanya tenggelam masih kan di survei. Nah, saya ya alhamdulillah masih ada yang belum. Tapi takutnya itu opan solek unggul gitu saja. Tapi kalau serius Pak ya? Belum serius, belum. Ada kesempatan loh Pak, undang-undang Bapak masih boleh mencalonkan, berbakti kembali pada Tasik gitu. Kesempatan tuh ada saja, tapi soal kemauan gitu. Dan syahwat politiknya masih besar atau ada atau tidak ada, itu menjadi persoalan. Yang menarik juga itu Bapak itu justru seolah jauh gitu kalau dengan wali kota sekarang. Jauh apanya? Tapi dengan Pak Wakil Wali Kota itu terlihat dekat. Dan satu lagi waktu deklarasi itu gitu. Karena belum pernah begini, ada acara jarang lah gitu. Ya, kalau dengan Pak Dede itu kan 5 tahun sama-sama. Jadi pernah satu bantal gitu, bantal Pemkot sama-sama. Masa bisa disampaikan dengan Pak Budi? Pak Budi kan nggak pernah boro-boro sabanta, sakamageca ngajaran gitu. Ini kan dengan Pak Dede saya masih pernah bersama-sama gitu menyulam Kota Tasikmalaya. Kalau seandainya ya Pak, kalau seandainya maju masih di PAN Pak, apakah dari partai lain? Sepertinya yang masih peluang itu kan banyak
partai lain juga sebenarnya terstigma ya dengan petahana gitu kan, tidak kader, jadi udah aja calon wali kotanya Pak Budi, Pak Dede, yang lain tidak ada. Sekarang ada muncul Diki, kenapa tidak Bapak gitu? Jadi belum, dan suatu saat mungkin akan terlihat kemana ini riak airnya, kamu akan kelihatan nanti. Tapi sekarang kan masih mentah sebenarnya juga. Saya masih skeptis juga, siapa yang maju. Calon banyak, tapi jadi orang kedua saja. Jadi kayaknya dicandung unggul. Nggak ada yang, ya mungkin 1-2 ada yang mau jadi wali kota. Kebanyakan kan ingin jadi wakil aja. Ya, alasan kenapa Pak Sarip masih punya kans dan potensi untuk nyalon, salah satunya gini Pak, setiap calon kan sowan ke Bapak ya, bersilaturahmi. Siapa saja Pak yang sudah Pak? Oh, itu kalau sowan bukan suatu indikator bahwa saya akan maju. Mungkin karena saya umur tua dan kebetulan saya kuliah di jurusan politik, mungkin sedikit banyak dibandingkan dengan yang tidak kuliah ilmu politik, mungkin saya lebih paham gitu. Bukan berarti saya lebih tahu. Nah, mereka sekedar ingin itu aja, ditimbang-timbang gitu, layak enggak. Anang Nur Jamil pernah datang ya Pak? Nah, Edi Chandra, dikira kemarin ya, itu Heri Hendriana, Imran, terus siapa lagi Pak? Yusuf ya, terus siapa? Budi Mahmud ya. Selain itu Dr. Asep sudah. Dr. Asep. Pak Budi, Pak Dede? Oh, itu mungkin saya pikir nggak akan datang. Kenapa Pak? Sudah, mungkin ada pertimbangan lain, nggak tahu saya. Dan menurut pikiran saya juga mungkin nggak akan datang. Tapi walau alam ya, mungkin kalau ada menggerakkan hati untuk datang, saya oke saja, saya menerima. Pengalaman itu kan guru terbaik ya Pak? Ya, dan pernah Bapak pernah di pemilihan minimal. Gini ya, waktu di pertemuan, di perkawinan, salah satu perkawinan siapa? Perkawinan anaknya Hasbuna. Saya kan waktu itu menyarankan pengantin sekaligus memberikan tausiah. Nah, itu Pak Budi waktu itu jadi saksi. Memang terbersih juga bicara, katanya mau main lagi ke Bandung, karena pernah mengajak main dan mau datang ke rumah. Dia bilang oke saja. Secara pribadi tidak ada masalah kan Pak? Nggak ada. Saya tuh pakai teori Gus Dur. Kalau ada yang salah, gampang. Guru saya Gus Dur. Kalau bahang maafkan. Ditanya oleh anaknya Henny, Dad, what is about your political enemy? Pak, bagaimana musuh politik? I forget them, but I don't forget. Saya memaafkan, hanya tidak akan lupa, itu aja. Emang ada apa sih Pak? Mungkin ada sesuatu. Apa itu? Ya mungkin peristiwa-peristiwa dulu ya, masa lalu waktu. Tapi kan masalah politik. Ya politik, pribadi nggak ada. Nggak ada secara itu. Politik. Dengan Pak Dede sendiri Pak? Minimal 5 tahun pernah bersama. Ya kalau konflik-konflik kecil dengan Pak Dede juga ada saya. Hubungan tapi kan, sekarang gimana Pak dengan Pak Dede? Bagus. Bahkan kalau di pidato dia nganggap saya guru. Oh iya. Saya nggak pernah nganggap guru dia. Tapi beliau mengutus saya ini guru. Padahal sama-sama lah, bukan guru murid ya, hubungannya teman. Sejajar lah. Ya gitu, setara. Kalau beliau menghargai saya, itu Pak Sarip itu guru saya. Nah, teman saya baru murid, enggak, saya nggak punya murid politik sama saya. Itu di STIA gitu. Sekali lagi ya, saya akan bertanya, Pak, kalau ada kesempatan majulah atau tidak? Justru yang itu kesempatannya belum nampak, itu belum nampak. Indikator belum nampak. Kan jikalau itu kan hipotesa. Hipotesa itu bisa jadi bisa enggak, seperti gini. Duh, kalau ular matuk saya, ternyata bukan ular. Nah, jadi itu mah hipotesa jikalau itu. Makanya saya kurang biasa pakai jikalau. Kalau salah satunya mungkin indikatornya PAN ngusung Bapak secara resmi. Sekarang resmi itu PAN itu yang daftar itu Bikta Fauzi, Pak Ustadz Bikta Fauzi. Jadi saya tidak nyalon. Saya diberi keleluasan untuk mau masuk. Saya bilang enggak. Kenapa Pak? Ya 1 kali cukup, 2 kali terlalu banyak gitu. Once enough, twice too much gitu. 1 kali cukup, 2 kali terlalu banyak. Seperti kawin lah, cukup sekali, udah 2 kali. Nah, berbicara PAN hari ini Pak, saya pernah menangkap bahwa PAN itu salah satu partai reformis kan, seolah pelopor reformis. Tapi ada perubahan untuk pemilihan itu seolah lewat formatur ya, tidak muncul dari bawah. Iya betul. Bapak setuju nggak Pak? Apakah emang merasa? Ya kalau dari jati diri partai sendiri sebetulnya tidak begitu.
Jadi sistemnya udah bagus, udah betul. Cuma sekarang pemimpin harus punya pengikut iya, kan masalahnya. Saya itu sekarang the playernya siapa kan yang mengatur juga pemainnya gitu. Iya. Ya gitu. Lagu juga kan lagu slow bisa dibikin blues, bagaimana penyanyinya? The singer, not the song. Nah, itu. Jadi bukan sistem. Siapa yang memainkan sistem itu? Terpaksa. Dan ya yang orang-orang dari ada orang-orang partai pada umumnya sama. Pasti kalau sudah begitu, ada ketakutan politik juga. Risiko. Kenapa saya membahas PAN tuh gini Pak? Pasca reformasi kan PAN mungkin cuma di Tasik kan di Jawa Barat itu ya. Yeah. Yang berhasil mengantarkan kadernya masuk ke eksekutif. Iya, betul. Dan 2012 tenggelam, 2017 tidak ada, mungkin nggak tahu. Dan begini ya, kalau soal maju ke itu bukan ditentukan oleh PAN-nya. Iya. Berapa persen partai PAN, berapa persen partai lain, berapa persen calonnya sendiri, punya proporsi Kan berapa? kader maksudnya. Ada Ya, kader PAN. Ya, kader PAN, ada partai. Dan ada lagi kader PAN yang lebih baik ya Pak? Ataupun yang layak misalnya kalau tidak Bapak ada lagi siapa? Banyak kader PAN, cuman baik tidaknya ditentukan Ataupun dia ketika kalau diusung dia bisa lah membawa pemerintahan ini masyarakat Kota Tasik ini kan lebih baik. Nggak bisa begitu. Kalau kader banyak, tapi kalau yang qualified, yang cukup, saya nggak tahu. Nanti diuji, maju aja dulu. Ada pengikutnya nggak mendukung? Ya nggak bisa diramai sekarang. Atau disurvei. Kalau bisa baca blog, berarti tidak ada yang minat. Popularitasnya, akseptabilitasnya, dan elektabilitasnya kan diuji. Nggak bisa main sembrono kalau itu harus paling tidak lah ada survei, paling tidak. Dari PAN sendiri ada apa yang datang ke Bapak nggak? Ketua DPD PAN sekarang? Ada, pernah datang, cuma nggak diliput aja. Oh, nggak diliput. Ya karena saya tuh kalau ngobrol dengan politikus, mereka bawa wartawan. Jadi mereka yang ngurus wartawan. Saya Pak Meta Fauzi nggak bawa wartawan, jadi nggak ada yang memberitain. Nah, agar PAN nih, Bapak sebagai ketua DPD PAN pertama kan ya, PAN bisa mengulang sukses di pilkada sekarang, harus bagaimana Pak? Pertama, lingkungan sudah berubah, ya lingkungan partai sendiri. Orang-orangnya sudah banyak yang berubah, orang baru yang terlalu beken. Ketiga, di infrastruktur PAN sendiri sudah banyak perubahan. Oke, Pak. Sebelum ini kita minta pandangan Bapak tentang Tasik ke depan, tapi kita break dulu dan nanti pembincangan dengan Bapak Sarip Hidayat kita lanjut kembali sesudah pariwara berikut.